sosis so nice. Makan terus sosis so nice. Makan lagi sosis so nice. So nice kan main rasanya, biar tetap enak pas hari kurang nice. Yuk makan so nice. Ayo makan sosis so nice. Ayo makan sosis so nice. So nice kan main rasanya. Bahasa Indonesia dari Pondok Pesantren I want you, Shopee. I need you, Shopee. I love you, Shopee. Dilubuk hati, rasa sayang yang terus menerus. Happy Hero of the Day. Shopee, Shopee, Happy Hero of the Day. Shopee 11.11 promo terbesar tahun ini. Hiduplah seorang raja yang angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang datang mengendalikan dunia. Ia adalah Fir'aun. Aku adalah Tuhan, Tuhan semesta alam. Aku berhak atas segalanya. Bahkan kalian harus tunduk di hadapanku. Fir'aun hidup sendiri. Sampailah pada suatu hari ia menemui seorang wanita yang baik akhlaknya, santun serta taat agama. Kemudian diutuslah seorang utusan dari Fir'aun untuk mendatangi wanita tersebut. Ia adalah Asia. Mendatangi kalian tak lain dan tak bukan, hanya ingin membawa anakmu Asia yang akan dinikahkan dengan yang mulia Raja Fir'aun. Kalau saya patuh dan taat saja apapun yang diperintahkan raja, tapi saya harus menanya Asia dulu. Tidak mungkin aku menikah dengannya, sedangkan ia adalah raja yang kafir dan keji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, kamu tidak boleh memutuskan Raja Fir'aun. Bagaimana bisa? Yang hanya bisa memerintahku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah raja itu. Tunggu balasan. Utusan amat marah. Begitu sampai utusan di istana dan menyampaikan jawaban dari Asia.
Kami telah meminta Asia kepada ibunya, tapi Asia sendiri yang menolaknya. Berani sekali keluarga itu menolakku. Panggilkan algojo yang lain. Dipanggillah para algojo untuk membunuh orang tua Asia. Wahai algojo-algojoku, kuperintahkan kepada kalian, bawa orang tua Asia ke hadapanku, kemudian siksalah dia. Iya, Ti. Tidak lama setelah itu, dibawalah orang tua Asia ke hadapan Fir'aun dan disiksa dengan brutal. Sehingga tidak lama dari itu, Algojo juga membawa Asia ke hadapan Paduka. Asia, berani sekali kau menolakku. Aku akan menyiksa ibumu, bahkan membunuhnya jika kau menolakku. Algojo memukul habis-habisan sehingga menyebabkan ibu Asia mengalami sakit yang tiada henti. Aduh, sakit sekali siksamu ini Tuan. Aduh. Dengan dipenuhi air mata kesedihan yang sedang melihat ibunya disiksa kesakitan, akhirnya Siti Asia menerima tunangan dari raja dengan mengajukan persyaratan. Hentikan, aku akan menerima lamaranmu, tapi aku akan memberimu syarat. Woi Asia, aku adalah raja di sini. Aku pasti mengabulkan permintaanmu. Baiklah, aku akan memberimu 3 syarat. Syarat yang pertama, kamu harus melindungi kedua orang tuaku. Syarat yang kedua, kamu harus membangun rumah yang layak untukku dan keluargaku. Syarat yang terakhir, kamu harus menjamin keselamatan kedua orang tuaku. Dan akhirnya Fir'aun mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Siti Asia. Lalu Fir'aun memerintahkan algojo-algojonya untuk memberhentikan penyiksaan kedua orang tua Siti Asia. Lantas Siti Asia berlari memeluk ibunya. Cukup, hentikan. Biarkan mereka hidup bahagia dan menghirup udara yang segar. Ibu! Kemudian setelah itu, Asia hidup bahagia di istana bersama Raja Fir'aun. Namun, Siti Asia tidak mau mengganti keyakinannya. Setiap malam beliau senantiasa memuja Allah dan berdoa kepada Allah. Aku dari sini nanti masuk. Aku dari sini masuk. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah, dan jagalah keselamatan hamba ya Allah, dan jagalah niscaya hamba ya Allah agar tidak berpindah agama. Kemudian Allah mengabulkan doa Asia dengan cara setiap malam yang menemani Fir'aun tidur adalah jin yang serupa dengan Asia. Sedangkan Asia setiap malam senantiasa di dalam mihrabnya dan beribadah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah iblis, utusan Allah yang akan menggantikan Asia. Tak lama kemudian,
Bermimpilah Fir'aun dalam tidurnya bahwa kerajaannya hancur. Maka Fir'aun pun memanggil bala para peramal istana. Wahai pelayan, panggilkan peramal istana sekarang juga. Wahai peramal, aku bermimpi bahwasanya kerajaanku akan hancur. Pertanda apakah itu? Aku telah meramal apa yang telah kau mimpikan itu, Tuan. Dalam waktu tidak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Kaya dapat tumbuh dewasa, dia berasal dari Bani Israel. Setelah mengetahui kabar tersebut, maka Fir'aun memanggil bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Algojoku, kemarilah. Wahai Algojoku, kuperintahkan kepada kalian, bunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir di kota ini. Baik, Tuan. Setiap bayi dibunuh pada saat itu. Jangan. Lagi saya jalin. Tapi karena takut kehabisan anak laki-laki, maka diselang-selinglah pembunuhannya. Tahun ini ada pembunuhan, tahun depan tidak ada, dan begitulah seterusnya. Pada tahun adanya pembunuhan, lahirlah Nabi Musa. Tapi Allah memiliki skenario lain, maka dihanyutkanlah Nabi Musa kecil di sungai. Dan singkat cerita ditemukan oleh Asia. Anak siapa ini ya? Serasa ingin sekali aku mengangkatnya. Sebenarnya Nabi Musa mau dibunuh, akan tetapi karena besarnya cinta Fir'aun kepada Asia, maka dirawatlah anak itu sampai dewasa. Wahai suamiku, izinkan aku untuk mengangkat anak ini. Baiklah, jika itu kehendakmu, maka kita akan angkat saja anak ini. Baiklah. Setelah dewasa dan diangkat menjadi nabi, maka Asia pun ikut menganut ajaran Nabi Musa, sehingga membuat Fir'aun murka.
hanya untuk memerintahkan membunuh Musa dan Asia. Wahai algojo-algojoku, kuperintahkan kepada kalian, tangkap Musa lalu bunuhlah dia. Suamiku, berani sekali kau seperti ini kepadaku, suamiku. Siksa Asia. Suamiku, berani sekali kau seperti ini kepadaku. Karena aku adalah Tuhan di sini. Tapi apa salahnya, suamiku? Asia, aku telah mempercayaimu, tapi kenapa kamu menganut agama Musa? Tapi ini kepercayaannya, bagaimana lagi, suamiku? Suamiku, tolong. La ilaha illallah. Tamat sudah cerita perjuangan Siti Asia yang mempertahankan keimanannya. Drama yang kami bawakan pada malam hari ini ialah kita sebagai wanita haruslah menjaga kesucian kita, patuh kepada orang tua dan tidak berpaling kepada agama lain. Pidato dulu, guys. Pantun dulu, guys. Berang-berang ke Bekasi. Cukup sekian. Terima kasih. All about me. My name is Merlin Delima. Saya sebagai moderator. My name is Nesra sebagai Fir'aun. Ismi Padilla Suciati sebagai Siti Aisyah. Ismi Regina, saya sebagai Ibu Asia. My name is Baby Aprilia sebagai. My name is Birgin Anjani. My name is Riri. My name is Zikra. My name is Clarissa. My name is Leni. Fir'aun sebagai Daya. Ismi Fatia Dwi Rahma sebagai Iblis. Ismi Santi. Ismi Rintan. Nanu sebagai Prama. Ismi Valen. Ismi Okta. Ismi Marsha. Ismi Irvelin. Nanu sebagai Algojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamun salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ahlan marhaban, ahlan wa sahlan, ahlan marhaban. Nahnu talibas min ma'hadil furqan al-islami barabumuli sanuqaddimu lakum walakum kalaman jamaiyan tatal maudu. Ustazah marah, tandanya sayang. Oh mari main, oh mari musik, oh duduk siap, ustazah datang. What are you doing? Bisanya main saja. Ustazah dah marah, ustazah dah marah, kasihan. Can you read the Quran? Anal astati ya ustazah. Bisa. You have Allah, so you have to be able to read it. Oke. Lebih baik kita bernyanyi saja. La 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 la. Hey, kami semua bermain berlari-lari, berlari-lari bersama santriwati. Ustazah Cika nggak akan marah lagi. Kita bermain berlari-lari senangnya hati. Hey. Unana pro, unakana profi, ai makanina nuna pro, oe o. Unana pro, unakana profi, ai makanina nuna pro, nanuna pro, nanuna, nanuna pro, nanuna, nanuna pro, nanuna, nanuna pro, nanuna pro, nanuna, nanuna pro, nanuna, nanuna pro, nanuna, nanuna pro. Sudah senja sekarang. Wih, ada mangga nih, ambil ah. Setuju. Tidak. Kawan-kawan. Kawan-kawan. Allahu Akbar, terkejut saya. Kawan-kawan, saya bingung. Kenapa? Apakah mangga ini lebih baik diambil saja? Ambillah, lumayan. Dang kring. Hey, kalian tahu tidak kalau mencuri itu tidak boleh? Oh, tidak boleh. Ustazah jangan marah-marah, nanti ustazah cepat tua. Maaf ustazah kami salah, maafkan kami saja karena kami ustazah. Kalau sayang harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan belajar mengaji lah. Siap ustazah. Pertama-tama kita harus belajar makharijul huruf. Siap ustazah. A I U ba, a I U ba, u an ani a na minal mu ni ma I an ani a. A I U ba, a I U ba, u an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Al-an sanata alam anil tajwid, al-misalu minal tajwid. Ummi inni kubawakan ayam ditambah sama sambal samangka. Ummi inni kubawakan ayam ditambah sama sambal samangka. Ilali ke terlebati masa. Sekarang Ustazah mau nanya, apakah Asria sudah bisa mengaji?
Insya Allah saya bisa Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Santriwati hebat. Terima kasih Ustazah. Ucap selamat hari santri. Ilaliko ya terbatim, assalamu. Ilaliko ya Ustazah Cika, ma'asalama. Nahtafi bihaza. Syukran ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Aduh, kayak mana? Nantilah tidur, masih ada yang lebih keren sesudah ini. Penampilan apa yang lebih keren dari yang tadi nih? Ada. Kayaknya Kak, biar semua penonton tambah semangat, kita tes jargon dulu deh. Benar sekali, kita tes jargon dulu ya penonton biar tambah semangat. Nanti kalau kami bilang reformer, extraordinary, and talent, kalian jawabnya Rectalent Generation. Bisa? Mari kita coba. Reformer, extraordinary, and talent for Rectalent Generation. Luar biasa. Waduh Kak Irin, kayaknya langsung aja kita tampilkan karena ini sudah malam. Marilah kita tampilkan sesi terakhir, cerita Islami, karate, Teater Islami, Teater Qurani, dan hand dance. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, perkenalkan namaku Patia. Aku hadir di sini untuk bercerita. Kira-kira aku mau bercerita apa ya? Ada yang tahu tidak? Aku itu mau bercerita kisah pemuda yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pemuda tersebut siapa kira-kira? Pemuda tersebut adalah Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini kita akan mengetahui sosok Uwais. Sosok Uwais itu namanya sangat terkenal di langit. Gara-gara ia sangat taat kepada ibunya. Sejak kecil Uwais tinggal di Yaman bersama sang ibu yang buntu. Ia selalu berusaha memenuhi kebutuhan sang ibu. Pada suatu hari, ibu Uwais memanggil Uwais. Anakku Uwais, kemarilah nak sebentar. Lalu Uwais pun sambil berjalan mendatangi ibunya. Ada apa Bu? Ada yang bisa aku bantu? Ibu ada satu keinginan sebelum ibu meninggal. Jangan berkata seperti itu Bu. Apa keinginan ibu? Katakan kepadaku. Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji nak. Lalu Uwais pun mendengar perkataan ibunya termenung. Lalu Uwais pun berkata kepada ibunya, baiklah Bu, aku ingin sekali
mewujudkan keinginan ibu. Harap ibu sabar ya, Bu. Terima kasih, Nak. Ibunya pun memeluk haru Uwais sambil menangis. Lalu Uwais pun berdoa kepada ibunya. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba haji? Sedangkan biasanya orang-orang menggunakan onta. Sedangkan aku seekor domba pun tidak punya. Apalagi domba ya Allah. Uwais pun terus memikirkan cara tersebut. Pada keesokan harinya, Uwais mendatangi seekor pemilik domba. Ia pun membeli domba, tetapi uang Uwais tidak cukup untuk membeli domba yang besar. Ia hanya sanggup membeli domba yang kecil. Setiap hari, Uwais selalu merawat domba miliknya. Naik turun bukit, orang-orang aneh dengan perilaku Uwais. Suatu hari, Uwais dicemomohi oleh orang-orang. Hei, lihat Uwais itu, apa yang dilakukannya? Dasar orang gila, hahaha. Uwais pun tidak memikirkan cemomohan dari orang-orang tersebut. Yang ada di benaknya hanyalah sang ibu. 8 tahun berlalu, seekor domba Uwais sudah menjadi sangat besar. Besarnya mencapai 100 kilogram. Begitu pula dengan badan Uwais, sudah menjadi sangat kekar dan bertenaga. Beban berat yang dipikul Uwais pun sudah tidak terasa. Orang-orang pun baru mengerti akan perilaku Uwais. Suatu hari Uwais berjalan sambil menggendong ibunya untuk berjalan ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Lalu sampainya di Mekah, ibunya cukup kaget dengan doa dan permintaan Uwais di hadapan Allah. Uwais pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibu ya Allah. Ibunya kaget dengan doa Uwais. Lalu ibunya pun menjawab doa Uwais. Bagaimana dengan dosamu, Nak? Tanya sang ibu. Lalu Uwais pun berkata kepada ibunya, cukup terampunnya dosa ibu, maka akan membawa ibu ke surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawa ke surga. Lalu ibunya menangis melihat perkataan dan doa Uwais tersebut. Sepulangnya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Nabi Muhammad SAW ke rumah. Lalu, nah teman-teman, ada yang tahu tidak kelanjutan dari cerita ini? Kalau tidak tahu, aku mau cerita ya. Jadi Uwais itu berjalan mencari-cari rumah Nabi Muhammad SAW. Selama ia mencari, lalu ia menemukan. Ia pun menggetuk rumah tersebut sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum, tok tok tok. Lalu keluarlah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu sambil menjawab salam Uwais. Waalaikumsalam. Lalu Uwais pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Lalu Aisyah pun menjawab, maaf sekali, beliau sedang tidak berada di rumah, beliau sedang berperang, tidak tahu kapan kembali. Lalu Uwais pun dihadapkan dua pilihan, antara menunggu Nabi Muhammad SAW atau ia kembali. Tiba-tiba bayangan sang ibu muncul di benaknya. Baiklah, kalau begitu saya pamit. Ada seorang ibu yang bisa saya tinggalkan lama-lama. Uwais pun pulang ke Yaman dengan perasaan sedih dan kecewa. Lalu sepulangnya Rasulullah SAW dari perperangan, Aisyah radhiyallahu anhu pun menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau.
Rasulullah SAW pun bercerita kepada Aisyah. Dia adalah Uwais, seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Suatu hari, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menceritakan, jika kalian bertemu Uwais, maka pintalah doanya dan istighfarnya. Sesungguhnya ia adalah penghuni langit. Dulu sejak ia masih kecil, ia memiliki penyakit sopak. Tetapi karena ketaatannya kepada ibunya, Rasulullah SAW pun menceritakan perihal tersebut. Ternyata Uwais sangat taat kepada ibunya dan ia sangat menyayangi ibunya. Lalu perihal kematian Uwais pun tersebar. Orang-orang berebut memandikan jenazah Uwais. Nah teman-teman, siapa kira-kira orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah penghuni langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jenazah Uwais. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus menyayangi kedua orang tua. Karena jika nama kita ingin terkenal di langit, kita harus menyayangi mereka, terutama ibu kita yang telah melahirkan kita. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Inilah sepegal kisah Uwais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.